Terkait dua terduga pelaku kasus pencabulan terhadap anak yang dilepas, puluhan massa dari DPC Generasi Muda Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Kabupaten Asahan gelar aksi demonstrasi di kantor Mapolres Asahan, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Asahan, Jalan Ahmad Yani Kisaran, Selasa, 11 Juni 2024. Massa meminta Kapolri dan Kapolda Sumut untuk mencopot Kapolres dan Kasat Reskrim Asahan. Mereka menuding Kapolres Asahan, AKBP Afdal Junaidi, SIK, dan Kasat Reskrim, AKP Rianto dianggap tidak becus bekerja di wilayah hukum Polres Asahan. Karena, Kapolres dan Kasat Reskrim diduga telah melepas dua orang terduga pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang merupakan kakek dan paman korban. Usai melakukan aksi demonstrasi di Mapolres Asahan, massa menuju ke kantor Kejaksaan Negeri Asahan. Di sana, para pendemo meminta pihak kejaksaan untuk tidak menerima berkas dari UPA Polres Asahan, kalau dalam pelimpahan itu tidak ada nama kakek dan paman korban sebagai pelaku. Akhirnya pendemo diterima oleh Kasih Intel, Aguinaldo Marbun, SH, MH didampingi Kasih Pidum, Naharuddin Rambe, SH. Kadis Pidum, Naharuddin Rambe dalam jawabannya mengaku akan meneliti lagi semua berkas yang akan dikirim Polres Asahan ke Pidum Kejaksaan. Usai mendengarkan jawaban pihak kejaksaan, akhirnya massa membubarkan diri dengan pengawalan personil Polres Asahan. Dari Asahan SBN TV melaporkan. Yang dilakukan oleh pihak Polres Asahan. Betul ya kawan? Hari ini kami segenap dari mahasiswa mengecam keras atas tindakan Kasat Reskrim yang hari ini hanya peduli atas politik-politik yang diuntungkan terhadap diri sendiri. Betul ya kawan? Maka Anda sebagai Kasat Reskrim harus tidak tegas, harus bersikap tegas atas kebijaksanaan Anda, atas fungsi Anda sebagai polisi. Betul ya kawan? Ya, baik, karena kita hari ini harus kembali mengkritisi kinerja Polri, kawan-kawan. Kenapa? Karena ketika hari ini 3 tersangka, 1 sudah ditetapkan jadi tersangka, 2 ada apa? Kita menganggap Kasat Reskrim tidak serius dalam kasus ini, betul kan kawan? Dia sibuk dengan politiknya, karena kabarnya dia ingin maju pilkada, kawan-kawan. Betul lah. Dia itu penyidik atau memang kalau politik, betul lah kawan-kawan? Kasus ini sangat miris hati kita, kawan-kawan. Anak usia 8 tahun dicabuli oleh keluarganya, keluarga dekatnya. Namun sampai detik ini pun kasusnya tidak selesai, kawan-kawan. Ada apa? Belum pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, kawan-kawan. Hari ini miris juga, apakah harus kita turun ke jalan viralkan ini baru gitu? Apakah bakar? Apakah hashtag no viral no justice itu betul, kawan-kawan? Betul. Kalau nggak dipiralkan, maka mereka tidur, kawan-kawan. Mana bentari? Bakar. Ya baik. Dilanjutkan oleh rekan saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hari ini, GRIP Asahan kembali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, menyampaikan anak-anak yang terjolimi, yang tidak lain, tidak bukan, dilakukan oleh keluarganya, oleh ayah kandungnya sendiri, oleh paman kandungnya sendiri. Di mana tindak keadilan kepolisian di Kabupaten Asahan melihat kejoliman hari ini yang terjadi di tanah Rambate Rateraya? Mereka diam betul, tidak akan mereka hari ini seakan-akan tutup telinga, mereka hari ini seakan-akan tutup mata, tidak mendengar, tidak melihat apa yang terjadi di tanah Melayu ini, apa yang terjadi di tanah Rambate Rateraya ini. Generasi muda yang kita lihat hari ini, teman-teman, anak berumur 8 tahun direnggut masa depannya oleh keluarganya sendiri. Siapa yang sanggup mendengarnya itu, kalian? Siapa yang sanggup melihatnya itu? Kenapa hari ini kita duga Polres Asahan buta, tuli, dan tidak peduli apa yang terjadi pada kasus yang terjadi pelecehan seksual yang gagal? Betul tidak, kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari GRIP Asahan meminta Kapolres Asahan dan Kasat Reskrim segera mundur dari jabatannya, karena kami menilai bahwasanya Kapolres Asahan dan Kasat Reskrim Asahan tidak becus dalam melaksanakan tugasnya.
dan Kasar Kewasan tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya betul. Yang mana seharusnya Kasar Reskrim itu lebih peduli ke tindak kriminal. Mengapa hari ini kita lihat Kasar Reskrim lebih peduli kepada politik pilkada? Banyak kita lihat sepanduk beliau naik di Asahan akan memajukan Asahan, bacot. Tak ada semua itu, sedangkan dia masih Kasar Reskrim, masa buradul. Banyak tidak kriminal, banyak begal. Pak, coba bayangkan Pak, anak kita yang terjadi kena perkosa kayak gitu Pak. Kayak mana tanggapan Bapak? Ini gak usah cerita idealis Pak, cerita hati nurani Pak. Unjuk Makola wala Tanjung Makola. Jangan pandang siapa yang menyampaikan, tapi pandanglah apa yang disampaikan. Hari ini kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Kapolres Asahan dan mosi tidak percaya kepada Kasar Kewasan, betul. Dan perlu Bapak ketahui, kami tidak akan mundur satu langkah pun walaupun badai intervensi dari manapun. Ingat, jangan sementang-mentang berkuasa semena-mena Pak. Selagi Kasar Reskrim semena-mena, jangan giliran ada orang yang masuk rumah sakit dibantu diviralkan. Jangan. Ini Pak, anak kena perkosa umur 8 tahun. Coba bayangkan masa depan beliau direnggut oleh ayah, paman dan atoknya. Namun yang dipidanakan, yang dipenjarakan masih ayahnya, pamannya, atoknya. Ada apa? Kami menduga kuat bahwasanya Polres Asahan telah menerima fee dari pengacara beliau, betul. Kami menilai kebobrokan yang ada di Polres Asahan.